Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu pada pembelajaran hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama Ibu Mirza Nur dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Kalian bisa panggil Ibu dengan sebutan Ibu Mirza. Ibu akan mengajar pembelajaran fikih untuk beberapa pertemuan ke depan. Nah, mungkin itu saja perkenalan singkat dari Ibu. Silahkan kalian simak video pembelajaran berikut ini. Jadi pembelajaran kita pada hari ini adalah mengenai toharoh. Pembahasan toharoh yakni mengenai pengertian toharoh, pengertian najis dan hadas, macam-macam najis dan tata cara mensucikannya, macam-macam hadas dan tata cara mensucikannya, dan juga alat-alat bersuci dan macam-macam air. Yang pertama ada pengertian dari toharoh, yang mana toharoh yathuru toharotan, yang artinya bersih atau bersuci, yang mana kegiatan bersuci dari najis dan hadas sehingga seseorang diperbolehkan untuk beribadah yang dituntut harus dalam keadaan suci. Dalil mengenai toharoh yakni yang mana terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertaubat dan menyukai orang yang mensucikan diri. Selanjutnya adalah mengenai pengertian najis dan hadas, yang mana najis yang berarti kotoran, suatu benda yang kotor yang mencegah sahnya mengerjakan suatu ibadah yang dituntut harus dalam keadaan suci. Dan yang kedua adalah hadas, yang mana suatu peristiwa, sesuatu yang terjadi, sesuatu yang tidak berlaku, keadaan tidak suci bagi seseorang sehingga menjadikan tidak sah dalam melakukan ibadah. Selanjutnya ada macam-macam najis dan tata cara mensucikannya. Yang pertama adalah najis mukhaffafah atau najis ringan, yang mana najis ini berasal dari bayi laki-laki atau air kencing dari bayi laki-laki dan bayi perempuan. Nah, tata cara mensucikannya yaitu memercikkan atau mengusap air yang suci pada permukaan yang terkena najis. Yang kedua, disiram atau dicuci hingga baunya hilang. Yang kedua ada najis mutawasithah atau najis sedang, yang mana najis ini terbagi menjadi dua, yakni ada najis hukmiyah, yang mana cara membersihkannya mengalirkan air pada benda yang terkena najis. Yang kedua ada najis ainiyah, yang mana cara membersihkannya dengan menghilangkan najis ainiyahnya dengan cara membuang dan mengosongkan sampai bersih dan diyakini sudah hilang zat, rasa, warna, dan bau dengan menggunakan air yang suci lagi mensucikan. Dan yang ketiga ada najis mughaladzah atau najis besar, yang merupakan najis yang berat bersumber dari anjing dan babi, yang mana cara membersihkannya membasuh dengan air sebanyak 7 kali, salah satu diantaranya menggunakan air yang dicampur dengan tanah, seperti halnya pada gambar yang telah Ibu berikan. Selanjutnya adalah macam-macam hadas. Yang pertama adalah hadas kecil, yang mana keadaan seseorang tidak suci dan supaya ia menjadi suci maka ia harus berwudu, dan apabila tidak ada air maka diganti dengan tayamum. Hal-hal yang menyebabkan seseorang berhadas kecil ialah karena keluar sesuatu dari dua lubang yaitu qabul dan dubur, karena hilangnya akal yang biasanya disebabkan oleh mabuk, gila, atau hal lainnya seperti tidur, persentuhan antara kulit laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya tanpa ada batas yang menghalanginya, dan karena menyentuh kemaluan, baik kemaluan sendiri atau kemaluan orang lain dengan telapak tangan ataupun jari. Yang kedua adalah hadas besar, di mana keadaan seseorang yang tidak suci dan supaya ia menjadi suci maka ia harus mandi besar. Nah, hal-hal yang menyebabkan seseorang berhadas besar ialah jima atau bersetubuh, baik keluar mani ataupun tidak. Yang kedua ada karena keluarnya mani, baik karena mimpi basah ataupun sebab lain, karena haid, nifas, atau darah yang keluar dari seseorang ibu yang telah melahirkan, karena wiladah yaitu darah keluar ketika melahirkan, atau karena meninggal dunia, kecuali yang meninggal dunia dalam perang pembelaan agama Islam atau jihad, maka dia tidak dimandikan. Tata cara bersuci dari hadas yakni dengan wudu, mandi, atau tayamum, yang akan dibahas lebih jelasnya pada bab yang selanjutnya. Selanjutnya adalah istinja, yang mana membasuh atau membersihkan tempat keluar kotoran air besar atau air kecil dengan air sampai bersih. Kedua, membasih atau membersihkan tempat keluarnya kotoran air besar atau air kecil dengan batu atau dengan benda kasat lainnya.
Yang ketiga, najis yang berupa benda yang bisa dipegang jatuh di atas benda padat seperti bangkai tikus yang jatuh mengenai mentega yang padat. Maka untuk membersihkannya cukup dengan mengambil tikus tersebut dan mentega yang berada di sekitarnya. Nah, yang keempat ada benda yang padat atau keras yang terkena najis cukup diusap sampai bersih untuk mensucikannya. Adapun benda yang terdapat bekas minuman anjing harus dicuci sebanyak 7 kali dan salah satunya dengan debu atau tanah. Nah, kalian bisa memperhatikan alat-alat bersuci yang ada di video yang telah Ibu paparkan. Yang pertama, alat-alat yang digunakan untuk bersuci itu terdiri dari tanah, air, batu, daun, kayu, kertas, atau sebagainya. Seperti pada gambar ini, Ibu berikan contoh-contohnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai macam-macam air. Yang pertama ada air mutlak atau air yang lagi mensucikan, yaitu air yang masih asli, belum tercampur dengan sesuatu benda lain dan tidak terkena najis. Air mutlak hukumnya itu ialah suci dan dapat mensucikan. Artinya ia suci pada dirinya dan mensucikan bagi yang lain. Air ini termasuk juga air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air salju, air embun, dan air dari mata air. Yang kedua adalah air makruh atau air musammas, yaitu air yang dipanaskan pada terik matahari dalam logam yang dibuat dari besi, baja, tembaga, aluminium yang masing-masing benda logam itu berkarat. Nah, air musammas ini seperti hukumnya makruh karena dikhawatirkan menimbulkan suatu penyakit. Adapun air dalam logam yang tidak berkarat dan dipanaskan pada terik matahari tidak termasuk air musammas. Demikian juga air yang tidak ditempatkan pada bukan logam dan terkena panas matahari. Air yang dipanaskan bukan pada terik matahari, misalnya direbus, juga tidak termasuk air musammas. Selanjutnya juga ada air thahir ghairu mutahhir, yang mana air yang suci tetapi tidak mensucikan. Nah, hukum air ini suci tetapi dia tidak mensucikan. Nah, air jenis ini termasuk air suci yang dicampur dengan benda suci lainnya, sehingga air itu tidak berubah salah satu sifatnya. Contohnya seperti air kopi, air teh, dan lain sebagainya. Yang kedua yakni adalah air buah-buahan atau air yang ada di dalam pohon, misalnya pohon bambu, pohon pisang, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah air mustakmal, yaitu air suci yang sedikit yang kurang dari 2 kulah dan sudah dipergunakan untuk bersuci. Nah, walaupun tidak berubah sifatnya, air suci yang cukup 2 kulah yang sudah dipergunakan untuk bersuci dan telah berubah sifatnya itu adalah air mustakmal. Dan yang terakhir adalah air mutanajis, yakni air yang bernajis, yaitu air yang tidak suci, kurang dari 2 kulah, tetapi kena najis dan tidak berubah salah satu sifatnya. Air seperti ini hukumnya najis, tidak boleh diminum, tidak sah dipergunakan untuk ibadah, seperti wudhu, tayamum, mandi, atau mensucikan benda yang terkena najis. Tetapi apabila air 2 kulah atau lebih terkena najis, namun tidak mengubah salah satu sifatnya, maka hukumnya suci dan mensucikan. Selanjutnya adalah adab buang air besar dan kecil. Yang pertama, sunnah menggunakan kaki kiri ketika masuk WC atau kakus. Jangan berbicara selama di dalam kakus. Hendaknya memakai alas untuk masuk kakus. Hendaknya jauh dari orang agar bau kotoran tidak sampai padanya. Jangan buang air kecil atau besar pada air yang tenang, kecuali air tenang itu banyak menggenang. Jangan buang air kecil di lubang-lubang tanah. Jangan buang air kecil atau besar di tempat pemberhentian karena dapat mengganggu orang yang berhenti. Nah, selanjutnya ada tugas individu untuk kalian kerjakan 5 soal esai. Yang pertama, jelaskan pengertian toharoh secara istilah. Yang kedua, ada tuliskan ayat beserta arti mengenai toharoh. Yang ketiga, sebutkan pembagian najis beserta contohnya. Yang keempat, ada soal cerita. Ketika hendak pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, Wawan menginjak kotoran anjing. Dia harus mencucikan terlebih dahulu, lalu berwudu. Kotoran anjing termasuk najis?
Yang kelima, sebutkan 3 adab dari buang air kecil dan besar. Nah, kita cukupkan untuk pembelajaran kita pada hari ini. Silakan kalian kerjakan soalnya. Jangan lupa untuk dibaca bukunya dan juga kalau masih kurang paham bisa dilihat videonya lagi. Untuk pembelajaran selanjutnya mengenai toharoh juga dengan pembahasan wudhu, mandi, dan juga tayamum. Nah, Ibu cukupkan. Semoga kalian sehat selalu dan jangan lupa jaga kesehatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.